أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya pada kesempatan yang mulia ini kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada terhitung jumlahnya, yang tiada terkira jenisnya, yang tiada pernah kita bisa untuk menghitung-hitungnya. Betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita jumlahnya sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka jika kalian menghitung nikmat-nikmatnya, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan kita, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah juga memberikan yang dinamakan dengan taqatul hayawiyah, yang dinamakan dengan potensi kehidupan, di mana potensi itu yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan aktivitas. Di antara potensi itu adalah yang namanya hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh buang air, manusia juga butuh berkeringat, manusia butuh istirahat. Itu adalah hajatul udhawiyah, kebutuhan jasmani. Selain kebutuhan jasmani,
Allah juga memberikan potensi kita yang namanya gharais, yang namanya naluri. Ada gharizatun nau, ada gharizatul baqa, ada gharizah tatayyun. Gharizatun nau sebagai contoh dalam kehidupan kita adalah ketertarikan kita dengan lawan jenis. Laki-laki suka dengan perempuan, dan juga bentuk yang lain, misalkan seorang ayah sayang dengan istrinya, sayang dengan anaknya, sayang dengan saudaranya, itu adalah perwujudan dari gharizatun nau. Kemudian ada gharizatul baqa, naluri untuk berkuasa, naluri untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh perwujudan dari naluri ini adalah manusia suka dengan kekayaan, manusia suka dengan jabatan, manusia suka dengan pujian, manusia suka dengan kedudukan, manusia suka dipuji-puji. Ini adalah bagian dari gharizatul baqa, dan semua manusia memiliki itu. Yang ketiga adalah ada gharizah tadayyun, yaitu naluri untuk beragama, naluri untuk mensucikan sesuatu. Kita sebagai seorang manusia, kalau zaman dulu mungkin ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, itu adalah bagian dari naluri mereka untuk mengagungkan sesuatu. Termasuk kita di Indonesia misalkan ada banyak agama, secara umum itu adalah bagian dari gharizah tadayyun, bagian dari mensucikan sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kemudian yang penting dari potensi ini? Maka ketika Allah menciptakan manusia ke dunia dengan potensi-potensi yang dimilikinya, maka kemudian Allah tidak lupa. Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah salah. Apa itu? Ketika Allah memberikan potensi dalam diri manusia, maka kemudian Allah juga memberikan yang namanya buku petunjuk. Kalau dalam perusahaan, ketika dia menciptakan misalkan mobil, maka ada manual booknya, bagaimana mobil itu digunakan. Kalau rusak ondernya apa saja yang dibutuhkan, apa saja. Itu kalau perusahaan menciptakan mobil. Maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga memberikan buku petunjuk, manual booknya seperti apa, manusia harus hidup seperti apa. Tidak seperti orang-orang barat yang mengatakan bahwa God is watchmaker, Tuhan itu adalah pembuat jam tangan. Maka ketika jam tangan sudah dibuat, sudah dikasih baterai, maka jam tangan itu dibiarkan untuk berjalan sendiri. Jam tangan itu dibiarkan untuk hidup sendiri sesuai dengan keinginan jam tangan itu. Maka Allah ketika menciptakan manusia, maka Allah menyertakan juga manual booknya. Maka dalam rukun iman kita mengenal ada, kita iman kepada Rasul Allah, kita iman kepada utusan Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan rukun iman yang lainnya, yaitu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya hidup kita itu sudah ada manual booknya, sudah ada petunjuknya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad untuk seluruh manusia. Jadi manual book itu tidak hanya untuk umat Islam. Kita sebut Al-Quran. Petunjuk itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Allah juga mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lihat saat ini, berbagai macam kejadian yang ada saat ini itu secara alamiah adalah perwujudan dari potensi yang Allah berikan.
Tetapi berbagai macam kejadian, berbagai macam kasus yang ada, misalkan adanya pembunuhan, misalkan seorang laki-laki membunuh pacarnya misalkan, atau ada misalkan kejadian hamil di luar nikah misalkan, secara alamiah wajar. Artinya apa? Laki-laki suka dengan perempuan kemudian hamil, wajar. Yang tidak wajar apa? Adalah caranya. Yang salah adalah caranya. Harusnya kalau laki-laki tertarik dengan perempuan, maka yang dilakukan adalah, Islam mengatakan apa? Ada yang namanya pernikahan. Nikah adalah satu-satunya jalan untuk apa? Untuk menyatukan, untuk memadukan kasih dan sayang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tidak ada jalan lain. Pernikahan. Kemudian di yang lain, misalkan dalam hal gharizatul baqa, manusia suka dengan kekayaan. Caranya dibatasi oleh Islam. Rasul mengatakan, al-insan syuraka'u fil kala wal ma' wan nar. Manusia itu berserikat dalam 3 hal: padang rumput, air, dan api. Ini adalah kiasan. Maksudnya apa? Energi, kemudian tambang, ya, kemudian hutan. Ini adalah dalam bidang ekonomi itu manusia berserikat dalam 3 hal. Artinya apa? Artinya itu tidak boleh dikuasai oleh seseorang, tidak boleh dikuasai oleh individu. Itu adalah milik umum dalam pandangan Islam. Maka yang terjadi saat ini, kenapa kok kemudian ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Kenapa? Karena petunjuk Al-Quran untuk mengatur bagaimana kemudian tambang-tambang itu diolah tidak menggunakan Al-Quran, tetapi menggunakan barat tadi itu, God is watchmaker, pembuat jam tangan. Jadi seenaknya manusia. Apakah kemudian pertambangan itu membuat alam rusak? Seenaknya manusia. Tapi Islam tidak. Islam mengatur hal itu. Cuma masih banyak yang belum tahu, ya. Bahwa Islam tidak hanya mengatur pernikahan, tidak hanya mengatur harta waris, tetapi Islam juga mengatur bagaimana ekonomi tadi itu dijalankan. Karena tadi itu Allah menciptakan manusia, Allah juga menurunkan aturannya. Dan sekali lagi, masih banyak umat yang belum tahu bagaimana seharusnya pengelolaan tambang yang ada atau yang dimiliki oleh sebuah negeri. Jadi Islam mengatakan bahwa manusia berserikat dalam 3 hal. Artinya apa? Artinya itu adalah milik umum. Milik umum, pengelolaannya dikelola oleh negara, kemudian dikembalikan lagi kepada yang punya. Siapa yang punya? Rakyat. Maka kita bisa bayangkan, ya, kalau di Indonesia itu kan tambangnya luar biasa. Kita punya emas, yang baru kan punya nikel, punya batu bara, ya. Hutannya juga sangat luas. Itu semua sebenarnya adalah miliknya rakyat. Ya, dalam sistem Islam tidak boleh dikuasai oleh individu. Ya, ini adalah contoh bagaimana kemudian Allah menurunkan sistemnya, Allah menurunkan aturannya untuk apa? Untuk mengatur masalah ekonomi. Sehingga apa? Sehingga dengan seperti itu, maka kebutuhan manusia yang lain, manusia juga butuh kesehatan, manusia juga butuh pendidikan, di cover dari mana? Di cover dari ekonomi yang sangat banyak tadi itu. Sehingga apa? Sehingga rakyat harusnya itu tidak kebingungan bulan Juni dan bulan Desember, waktunya masuk sekolah. Atau mungkin ketika keluarganya sakit, tidak perlu bingung sebenarnya. Ketika apa? Ketika tadi itu, ketika sistem Islam yang kita yakini, ya, itu dijalankan. Dan yang ketiga tadi itu ada yang namanya gharizatut tadayun, naluri untuk beragama, ya. Naluri untuk mensucikan sesuatu. Islam juga mengatur hal itu. Siapa yang harus disucikan? Siapa yang harus disembah? Maka Allah mengatakan,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus disembah? Bagaimana cara menyembah? Allah juga sudah menurunkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang terjadi di dunia ini atau segala hal macam keburukan yang terjadi di dunia ini adalah karena apa? Karena kita meninggalkan manual book dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana seharusnya manusia hidup dan berkehidupan. Kita banyak tidak menggunakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pernyataan unik, ya. Kita mungkin sering mendengar kalau bukan donatur tidak boleh ngatur. Maka mafhum mukhalafahnya berarti kalau donatur berarti boleh ngatur. Sekarang pertanyaannya, kita sadar atau tidak kurang donatur apa Allah sama kita? Semua yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau donatur boleh ngatur, berarti manusia, donatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para donatur itu juga didonaturi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa memberi ke orang lain kalau Allah tidak memberi. Maka kesimpulan dari khutbah pada siang hari ini adalah kita harus kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam segala aspek kehidupan di mana kita ada di sana. Kalau kita misalkan hidup berekonomi, maka ekonomi kita adalah ekonomi sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Kalau kita misalkan bersosial, maka sosial kita harus sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan. Kalaupun misalkan kita berpolitik pun juga harus sesuai dengan yang Islam ajarkan. Maka sekali lagi, ya, kalau tadi itu ya, kalau donatur boleh ngatur, maka Allah seharusnya yang kemudian menjadi tempat kita untuk merujuk semua aturan hidup yang kita berikan, yang kita perlukan. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, rapat dan luruskan. Yang masih kosong depan silakan diisi.